puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah kami. Hadirlah dalam ibadah kami, berkati setiap kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, waktunya kita untuk memuji Tuhan. Yuk, sebelum itu kakak ajak semua bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Happy ya ya ya. Siap? Ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan. Malam jadi impian. Cintaku, 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 cintaku makin besar. Cintaku paling besar. Cintaku semakin mendalam, semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi apa? Siang jadi kenangan. Siang jadi kenangan. Siang jadi kenangan. Malam jadi apa ya? Malam jadi impian. Cintaku, 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 cintaku. Seluruhnya. Cintaku paling besar. Cintaku semakin mendalam, semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita sama-sama lagi ya nyanyi buat Tuhan Yesus. Masih semangat kan? Kakak percaya adik-adik pasti masih semangat. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka. Jalan
adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love
worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Sebelum berdoa, saya minta kerjasamanya untuk papa mama yang di rumah, untuk adik-adik semua. Yuk sungguh-sungguh duduk dengerin firman sampai selesai. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu untuk hari ini. Kalau kami mau mendengar firman Tuhan, urapi kami. Kami undang Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini Kak Lucy bacain judul firman Tuhan. Ikutlah aku. Wah, bukan ikut Kak Lucy ya. Ikutlah aku berarti ikut Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya nih, Kak Lucy mau tunjukkan gambar. Nah, ini adalah gambar seorang anak yang sedang berjalan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Nah, gini lagunya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Udah, kalau sih nggak lanjutin lagi. Nah, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kalau sih pasti juga sayang. Adik-adik yang di rumah pasti juga sayang sama Tuhan Yesus. Terus siapa yang mau ikut Tuhan Yesus selama-lamanya? Angkat tangan. Kak Lucy nggak bisa lihat, tapi papa mama di rumah bisa lihat. Kak Lucy juga angkat tangan. Mau sayang Tuhan Yesus selamanya. Sebelum itu, dengar firman Tuhan dulu. Nih, di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Dengerin Kak Lucy ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nih, yang pertama, datanglah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu pakar, dibilang ahli dalam hukum Taurat atau disebut sebagai cendekiawan. Cendekiawan tinggi banget ya kata-kata Kak Lucy nih. Orang yang amat terpelajar atau pintar untuk mengembangkan ajaran Tuhan, mengajar murid-murid menerapkan hukum Taurat. Ahli Taurat punya kedudukan yang tinggi di mahkamah agama. Nih, ini gambarnya. Nih, ahli Taurat datang nih, dia temuin Tuhan Yesus. Terus ia ngomong sama Yesus, "Guru, aku mau mengikut engkau kemana saja Tuhan Yesus pergi." Wah, luar biasa ya, ahli Taurat ini mau ikut Tuhan Yesus kemana aja.
Tapi Tuhan Yesus menjawab begini, tuh ada gambarnya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksudnya ya? Nih, anak manusia itu Yesus nggak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus itu sangat kaya, tapi Tuhan Yesus rela jadi miskin. Tuhan Yesus tidak memikirkan kekayaannya tadi. Tuhan Yesus datang ke dunia karena kasih. Tuhan Yesus juga mau ahli Taurat mengikut Tuhan Yesus bukan karena kekayaan, terus apa lagi? Berkat, atau supaya terkenal, punya posisi yang bagus, bukan, tetapi karena kasih. Nah, nih ada contoh yang kedua lagi. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Kata-kata ikutlah aku ini perintah loh kepada orang yang kedua ini. Nih, nah nih Kak Lucy punya gambarnya yang kedua. Nah ini dia, ikutlah aku. Terus jawabnya begini, tunggu. Izinkan aku dulu ya. Aku mau pergi dulu untuk menguburkan Bapakku. Yesus berkata kepada Bapak ini, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Apa maksudnya ya? Kita nggak boleh menomorduakan panggilan Tuhan. Mau mengikut Tuhan Yesus, tunggulah. Aku mau ikut Tuhan Yesus sih, tapi tunggu nanti kalau aku udah tinggi, udah besar. Atau nantilah kalau aku tuh udah tua. Hah? Enggak, nantilah kalau aku sudah sukses. Nanti kalau aku sudah punya uang banyak, kalau aku sudah berhasil, aku udah jadi orang hebat, baru aku ikut Tuhan Yesus. Banyak orang beralasan untuk ikut Tuhan. Contohnya, mau percaya dan mengikut Tuhan Yesus, tapi selalu bilang tunggu. Nih, masih kecil. Masih kecil, nantilah. Nanti kalau udah remaja. Udah remaja, nantilah. Kan masih remaja. Nanti kalau udah jadi pemuda. Nah, udah jadi pemuda nih. Tunggu. Nantilah. Kalau udah dewasa. Ditunggu lagi. Dewasa. Tunggulah. Kalau udah menikah ya, baru ikut Tuhan Yesus ya. Udah menikah nih. Tunggu. Kan aku belum punya anak. Nanti kalau udah punya anak, anaknya masih kecil, tunggulah. Nanti kalau anakku udah besar, baru aku ikut Tuhan. Nggak selesai alasannya. Banyak sekali alasannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Selalu pakai alasan ini itu menjadikan kita tidak mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Adik-adik, ikut Tuhan Yesus itu memerlukan komitmen. Apa itu komitmennya? Komitmen itu perjanjian. Berarti berjanji mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Nah, di Matius 6 ayat 33 dikatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nih Kak Lucy masih punya contoh lagi yang ketiga, dan seorang lain lagi berkata, aku mau mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini Kak Lucy punya gambarnya nih ya. Nih contoh yang ketiga nih, dia mau pamitan sama keluarganya, aku mau ikut Tuhan, tapi tunggulah, aku pamitan dulu sama keluargaku yang di rumah. Yesus berkata, ini ada gambarnya ya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini ada gambar seorang bapak yang sedang bekerja membajak sawah. Membajak sawah itu mengerjakan tanah dengan bajak atau alat untuk menggemburkan.
atau membalikkan tanah yang mau dipakai untuk menanam tanaman. Biasanya bajak ditarik sama sapi atau sama kerbau. Bapak yang sedang membajak ini jatuh dan kepalanya benjol jatuh dia, kepalanya benjol karena bajaknya tersandung batu di depannya. Kenapa? Karena bapak ini bekerja sambil terus menengok ke belakang sehingga tidak melihat ke depan dan akibatnya jatuh. Nah, apa maksudnya ya? Tuhan Yesus sayang keluarga kita. Kita juga harus sayang sama keluarga kita. Tapi Tuhan Yesus mau kita mengikut Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus tetap nomor 1 dalam hidup kita. Enggak nomor 2, enggak ada nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor sekian, enggak. Tapi nomor 1. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus melebihi papa mama, melebihi mainan kita, melebihi coklat yang enak, melebihi semuanya, bahkan lebih daripada keluarga kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita juga mengasihi keluarga kita. Nah, mengikut Tuhan Yesus berarti kesediaan memberi hidup, memberi apa lagi? Waktu, memberi tenaga, juga pikiran untuk Tuhan. Fokus pada pandangan ke depan untuk Tuhan Yesus. Nih, Kak Lucy bacain lagi di dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Adik-adik yang di rumah, ayo kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus bukan karena berkat, bukan karena mau hebat, tapi karena kasih. Mengikut Tuhan Yesus tidak pakai banyak alasan sehingga menomorduakan panggilan Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus berkomitmen, berjanji sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus harus menjadikan Yesus nomor 1 di atas segalanya, dan pandangan kita fokus ke depan untuk Tuhan Yesus. Nah, yuk adik-adik, Kak Lucy mau ajakin adik-adik untuk menyanyikan lagu ini. Habis itu kita mau berdoa. Semuanya sungguh-sungguh tetap ada pada tempatnya. Adik-adik sungguh-sungguh di rumah, semuanya menutup mata. Mulai hari ini kita belajar, kita terus belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau ikut Yesus, nggak main-main, tapi kita mau sungguh-sungguh. Ikut Tuhan Yesus karena sayang sama Yesus. Bukan karena aku mau hebat, aku mau kaya, aku mau punya banyak duit, aku mau punya mainan banyak, aku mau ranking 1, bukan. Adik-adik ikut Tuhan Yesus karena sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Hari-hari ini dunia semakin jahat.
Tetapi ingat, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Mungkin ada saat ini adik-adik yang di rumah sedang sakit. Adik-adik mengutuk Tuhan, aku gak mau ikut Tuhan, aku sakit, aku gak disembuhkan. Tidak, Tuhan Yesus mengasihimu apapun kondisimu. Engkau akan sembuh oleh jamahan kasih Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik ada yang merasa bosan. Aku di rumah belajar, aku gak mau belajar lagi, aku capek, aku gak mau lagi ikut Tuhan. Tuhan Yesus gak pernah capek ikut adik-adik. Tuhan Yesus gak pernah mengeluh dengan kelakuan adik-adik yang terkadang nakal. Gak pernah Tuhan Yesus mengeluh. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Tetap semangat, jangan mengeluh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dan lebih lagi. Adik-adik ikutin doa Kak Lucy. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku gak main-main, aku mau sungguh-sungguh. Aku gak mau punya alasan yang banyak. Aku mau nomor satukan Tuhan di atas segalanya. Aku berjanji sampai nanti garis finish terakhir, aku ikut Tuhan Yesus. Bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih Tuhan, buat pengorbanan. Tetap bilang terima kasih Yesus. Bilang terus terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak pernah berhenti. Baik kami kaya, kami miskin, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memandang kami sama. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Dari kecil sampai nanti kami besar, bahkan sampai nanti kami tua, kami tetap ikut Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Buat hari ini kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah bosan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini kami tetap mengasihi-Mu, kami tetap ikut Tuhan. Kami percaya untuk ke depan sampai nanti kami besar, sampai nanti kami tua, kami tetap ikut Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning
bangsa Indonesia yang memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Seperti dari 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian kerinduan kami buat bangsa kami. Tuhan sayangi, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Merdeka dari dosa, merdeka dari kutuk, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari resesi ekonomi, merdeka dari kemiskinan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Sayangi bangsa kami, damailah Indonesia kami. Terima kasih buat 75 tahun Indonesia merdeka. Demikian kami berdoa, Tuhan, Engkau yang memberkati para pemimpin kami, para pemimpin bangsa kami. Berkati presiden kami beserta semua jajaran pemerintah. Berkati ya Tuhan, sayangi ya Tuhan, hikmat Tuhan atas mereka untuk bangsa yang besar. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong. Kami mengucap syukur buat bangsa kami. Kami juga mengucap syukur buat Tahniah Riau 63 tahun Riau. Kami juga bersyukur buat Riau di mana kami tinggal. Tuhan juga yang memberkati. Merdeka Riau, damailah Riau. Kami berdoa, berkati gubernur dan wakilnya, berkati wali kota dan wakilnya, berkati masyarakatnya. Kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Opa Niko bersama dengan 4 wakilnya, Opa Gede bersama dengan 2 wakilnya. Sayangi hamba-hambamu Tuhan, belas kasih-Mu atas mereka, hikmat Tuhan atas mereka. Kami juga berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ke depan semakin sulit, dunia mengatakan, tapi kami tahu orang tua kami diberkati. Mereka boleh menuai di masa sulit. Mereka boleh melihat Tuhan berperkara buat setiap kami. Demikian juga kami anak-anak, kami akan tetap gembira sekalipun kami di rumah. Sukacita Tuhan itulah kekuatan kami. Tuhan yang memberkati sesuai dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan yang menjanjikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi Engkau memberikan kami masa depan yang diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih buat bangsa kami, terima kasih buat kota kami, terima kasih buat para pemimpin bangsa kami, terima kasih buat para pemimpin rohani kami, terima kasih buat orang tua kami, terima kasih buat anak-anak. Merdeka bangsa kami, merdeka kota kami, merdeka para pemimpin bangsa, para pemimpin rohani kami, merdeka untuk orang tua dan ke anak-anak semua. Kami hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Kami punya kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh